selamat bertemu kembali dengan saya Cak Aris di rumah penyuluh kita. Channel kita memang namanya Cak Aris rumah penyuluh kita. Jadi kalau kita semua mencari tentang channel-channel saya tulis Cak Aris atau rumah penyuluh kita. Kalau rumah penyuluh kita insya Allah 80% pasti muncul punya saya. punya channel kita semua. Baik, kali ini saya mencoba menyampaikan membahas tentang tema ataupun topik dari problem tadi masyarakat yang cukup menarik. Ini adalah problem semua yang dilaksanakan atau dirasakan oleh semua masyarakat. Apakah topik itu? Topik ini adalah dari keluarga sakinah, bukan keluarga sakinah ya. Keluarga sakinah. Kalau keluarga sakinah itu bagaimana kita bisa menciptakan keluarga itu bahagia. Kalau keluarga sakinah, waduh, saya bawa kacau, nah gitu bahasa Surabaya gitu ya. Nanti saja Bu, jadi kita memang podcast kita itu santai, maka yang kita sampaikan serius, tapi bagaimana pembawaan penyampaiannya adalah santai. Dan kebetulan kali ini kita memiliki salah satu materi yang menurut saya cukup kompeten, sangat kompeten bahkan itu karena beliau juga bisa menangani hal yang sama tentang keluarga sakinah. Nggak tahu mudah-mudahan sudah kemarin keluarga sakinah Bu. Amin, gitu ya. Kalau biasanya ngomong sakinah, ngomong nyata penyuluhan keluarga sakinah di masa ternyata keluarga sakinah berat juga. Enggak ya berat Bu ya. Beliau adalah Buni Haja Zumratul Hasanah MHI. Beliau bertugas setiap harinya di Kementerian Agama Kota Surabaya dan ditugaskan di KUA atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Belayunan. Benar Bu? Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat, baik semuanya, mudah-mudahan dengan juga begitu. Amin, 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 amin. Panjang umur, sehat, rezeki lancar. Yang ingin nikah lagi monggo. Enggak ya? Betul ya? Nikah lagi berarti menghadirkan rumah tangga keluarga sakinah ya. Biasanya seperti itu masyarakat kita gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa alhamdulillah saya belum kepingin. Baik Bu. Begini Bu. Memang channel konten-konten kita insya Allah mulai hari ini akan lebih banyak kita bahas tentang bagaimana sikap kita tentang sebagai seorang penyuluh di masyarakat kita. Nanti saya juga akan menghadirkan beberapa tamu yang lain, tidak hanya penyuluh di Kecamatan Belayunan, mungkin penyuluh dari Kota Surabaya yang lainnya, atau mungkin di luar Kota Surabaya bahkan yang lainnya. Kalau ada tema-tema yang pas tepat dan mereka dari pembicara juga akan saya hadir insya Allah. Dan ini mudah-mudahan lancar ya. Bu, mohon izin bertanya. Saya Cak Aris, Mas Aris silakan, memang biasa saya sebut Cak Aris. Kalau dipanggil Gus, Guso, Gusuran kayak apa enggak pantas. Pokoknya Yai kalau enggak pantas belah, Yai ujungnya dulu jadi ini. Enggak Bu, begini Bu. Kami semua para audien atau para pemirsa atau mungkin para subscriber kita yang ada di YouTube atau para follower kita di medsos yang lainnya, banyak sih problem yang mereka rasakan berkaitan dengan program keluarga sakinah. Tema ini berkaitan dengan itu, maka saya menjadi apa sih keluarga sakinah, pandangan dari teman-teman penyuluh Kementerian Agama tentang penyuluh agama Islam khususnya dari Indonesia seperti apa sih keluarga sakinah? Mungkin bisa dimulai. Baik Mas Aris, gini ya. Kalau kita bicara tentang masalah keluarga sakinah, nah kita kembali berkonteksnya aja dulu. Yeah. Keluarga itu apa sih sebenarnya? Keluarga itu adalah unit terkecil dari sebuah rumah tangga, yaitu keluarga. Keluarga itu biasanya terdiri dari ayah, ibu, anak. Nah, terbentuklah sebuah keluarga. Di dalam masyarakat disebut sebagai bagian terkecil atau unit terkecil. Nah, bagaimana menciptakan keluarga ini agar bagus, agar baik, agar berbahagia. Nah ini kita harus bisa mengendalikan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam rumah tangga itu. Sakinah itu apa sih sebenarnya? Sakinah itu sebenarnya keluarga sakinah. Sakinah itu sendiri memiliki arti tentram, bahagia, kemudian damai. Nah seperti itu. Kalau kita sambung dengan keluarga sakinah, berarti keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sehat, artinya keluarga itu nyaman, intinya ada sebuah kenyamanan, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman. Di situ dibalut jadi satu. Jadi bagaimana menciptakan keluarga itu dari keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, yang tentram, tidak ada masalah. The home is sweet home, yang berarti ya. Jadi, nah
apabila namanya keluarga, namanya kita ini sebagai orang hidup, ya tentu akan terjadi segala sesuatu mungkin di lain hari dan waktu. Nah, untuk menjaga keluarga itu tetap bahagia, tetap tentram, tetap namanya damai dan lain sebagainya, ini kita harus bisa menciptakan, menjaga, mengendalikan lah, paling tidak mengendalikan tidak terjadi gejolak yang berarti. Bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kita buktikan agar menjadi keluarga sakinah. Nah, caranya itu gimana Bu kira-kira? Jadi misalnya ya kalau Mas Aris tanya caranya, banyak cara, banyak 1000 cara sebenarnya. Kalau ada masalah harus kita pandai memahami, mensiasati, menciptakan, mengembalikan situasi. Nah, misalnya ada sesuatu, misalnya dari keluarga sendiri, namanya sama-sama punya, manusia itu punya emosional, sama-sama punya hati. Nah, kita kalau ada salah satu yang bermasalah, ada sesuatu yang kurang berkenan misalnya, nah paling tidak ada satu kuncinya, saling memaafkan. Saling memaafkan itu yang paling penting. Saling menghargai. Ya, saling memaafkan, saling menghargai, ini di situ salah satu. Itu kadang-kala di dalam rumah tangga itu tidak saling memahami, tidak saling memaafkan, punya ego yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, di situ terjadi gontok-gontok yang tidak henti. Nah, seperti itu, padahal kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang yang harus sabar sebenarnya, itu harus sabar kita itu. Memang diperintahkan oleh Allah manusia itu harus sabar. Sabar itu untuk mencapai sukses itu harus sabar, harus tekun, harus utuh, ya harus istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 di kontrakan rumah, bukan. Seperti itu. Nah, itulah kita harus membalut semuanya, kita bawa, semuanya kita balut dengan rasa yang di dalam hati kita. Tidak tidak sebentar-sebentar kita bertengkar hanya gara-gara sesuatu yang tidak ada artinya sebenarnya. Nah, itu. Begini Bu, kita coba singgung masalah ego. Kita kembali masalah ego, seringkali kita kembali ya, wanita saat ini, wanita dia anggap saja lah wanita karir. Karena apa? Data dari Kementerian Naker itu banyak yang orang nganggur terus lagi. Banyak orang yang lagi. Jadi begini intinya, perempuan atau mbak-mbak atau ibu-ibu saat ini, zaman era saat ini lebih banyak menyerap tenaga kerja. Nah, termasuk itu sebagaimana umpama dalam sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang mana ternyata sang istri itu bekerja, suami tidak bekerja. Karena faktornya mungkin karena kemarin kita pandemi banyak yang sudah di PHK dan sebagainya. Apalagi kalau kita tarik dengan apa yang disampaikan, pemikiran dari Aminawati Muhsin, yang beliau adalah salah satu feminisme yang sangat viral hingga saat ini, pemikiran feminisme. Dia mencoba mengkritisi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini pemahaman ar-rijal itu pandangan dari si Aminawati atau mungkin yang lain dari feminisme Islam itu adalah bahwa ar-rijal itu bukan konteks laki-laki tapi konteks pemimpin. Gimana Bu? Itu pertama, dia menghadapi egois dari seorang istri yang memiliki pekerjaan bagus. Maaf, sebesar Gusum ini. Gusum ini seorang ASN dan kebetulan memiliki jabatan yang cukup mentereng di Kementerian Agama. Apakah hal seperti itu juga mempengaruhi keluarga? Saya memiliki jabatan, saya memiliki pekerjaan, apalagi saya ASN dulu. Nah, lu siapa suami? Apakah hal itu juga mempengaruhi dalam rumah tangga Bu? Sebenarnya begini, tadi dikatakan oleh Mas Aris ya, pendapatnya Aminah Waduh ya, Muksir ya, itu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu terjadi bukan hanya pada laki-laki saja, juga kepada perempuan. Kalau saya sangat setuju sekali, karena memang kondisi sekarang itu perempuan juga banyak yang bekerja, juga banyak yang juga menjadi pemimpin rumah tangga. Apalagi tadi sudah disinggung oleh Mas Aris bahwa setelah adanya pandemi COVID itu banyak laki-laki yang tidak bekerja atau menganggur atau kena PHK, kena masalah dan lain sebagainya, sehingga si istri yang harus bekerja. Nah, kalau seperti itu bagi saya tidak masalah. Nah, Allah memberikan rezeki itu bukan dari suami saja, mungkin juga dari istri. Nah, kita sebagai seorang yang berumah tangga, punya suami, punya anak dan lain sebagainya, apabila ada sesuatu suami bisa tidak bekerja atau jatuh, nah istri lah harus bekerja, membantu. Itu memang perannya di situ ya. Nah, di situ membantu.
tidak serta-merta kita bercerai, tidak serta-merta kita bertengkar terus bercerai dan lain sebagainya. Tidak, namanya tidak akan menciptakan suatu rumah tangga yang baru. Berarti yang dinamakan rumah tangga itu guys, teman-teman, rumah tangga itu kalau kita bayangkan ada sebuah rumah. Nah, suami, istri, anak itu sama dengan tiangnya. Kalau tiangnya satu roboh karena egonya, rumah pasti roboh. Kira-kira gitu loh maksudnya. Kira-kira seperti itu. Dan kita saling menjaga, kita saling menyangga. Mana salah satu yang jatuh, kita harus membangun, kita bangun kembali. Ya seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira Mas Aris. Terus begini Bu, ini data terakhir saya kemarin di Pengadilan Agama Kota Surabaya Bu ya. Bukan saya juga sering main-main sudah ada perlulah. Bukan berarti saya mendaftaran cerai atau mendaftar apa tidak. Jangan sampai ya. Ini kita harapan kita jangan sampai itu terjadi bagi semua masyarakat di Indonesia. Itu jangan, karena setiap adanya sebuah perceraian, loh rumah pasti akan bergetar. Dari Sopo itu contoh Dewi. Begini, data dari Pengadilan Agama Kota Surabaya itu setiap 1 bulan akan terjadi pendaftaran penyelesaian perkara 1000 perkara. Bukan 100 ya, 1000 perkara. Ini data nih, saya punya datanya masalahnya. 1000 perkara. Dari 1000 perkara itu lebih kurang 95-97% adalah perceraian yang luar biasa. Surabaya setiap tahun menghasilkan berapa ribu janda. Nah, seperti itu beritanya memang seperti itu. Nah, bayangkan ini apa sih faktornya? Terus apa sih problem yang jadi terjadi masyarakat Kota Surabaya? Apakah ini karena faktor kita itu di perkotaan banyak tantangan, mungkin karena ekonomi? Iya, dan semua mayoritas alasannya karena ekonomi. Padahal tidak selalu ekonomi itu menjadi masalah juga. Mungkin karena faktor yang lain yang jadi alasan adalah ekonomi. Nah, kira-kira untuk mensikapi seperti itu, tantangan seperti itu bagi panjenengan khususnya atau bagi teman-teman yang lainnya dari pemilih agama khususnya di Kota Surabaya atau mungkin agama di kota yang lain bahkan di seluruh Indonesia, mensikapi hal seperti itu bagaimana agar grafik bukan menghilangkan bukan kewenangan kita, grafik tentang perceraian itu semakin menurun. Nah, ini konteks dari penurun ini gimana sih caranya biasanya? Begini, memang saat ini terjadinya perceraian itu semakin tinggi. Nah, ini bisa berawal dari rumah tangga yang kurang harmonis tentunya, dan apalagi sekarang ini banyak seorang peran ibu dengan adanya suami yang mungkin tidak bekerja atau penghasilannya kurang, itu seringkali menjadi pemicu. Tapi bagi kami seorang ibu, ya mbok, jangan dijadikan itu sesuatu yang sesuatu yang bisa menjadi ekonomi dan lain sebagainya. Kasihan ekonomi menjadi alasan Jadi alasan. Sebenarnya ekonomi ini kan bisa kita topang berdua. Rumah tangga itu sebenarnya kalau suami sudah bekerja. Atau karena faktor konsumerisme dari masyarakat kita terlalu aktif mengkonsumsi segala sesuatu, apapun yang mereka lihat selalu ingin beli. Ya, jadi modelnya begini, ketemu apa tunjukin beli ini, pengen beli itu. Sang suami diajak kemana tidak ada yang jual, pak gitu, pak jadi katanya saya kalau pak itu keluar duitnya, kan tidak semua anak kayak gitu Bu, kira-kira gitu ya. Jadilah nggak saya begitu, jadilah istri yang baik, tahu lah mengerti suami seperti apa gitu. Ya jangan kok seperti itu. Nah kita harus menerima lah keadaan suami, dan seperti itu kan nggak butuh ya untuk apa? Berarti kita harus bisa memilih kepentingan pengeluaran di rumah tangga itu bagaimana, cara memilihnya bagaimana agar cukup, agar pas harus banyak bersyukur seperti itu. Kalau saya harapkan seperti itu. Penting syukur. Masalah yang kayak gitu loh ya Mas Hafiz, sedikit menuduh suami kurang pendapatan. Nah, ya kok jangan. Kalau kita beda pendapat nggak masalah. Beda pendapatan itu beda pendapatan, tapi kita harus sama-sama kita bagaimana caranya menciptakan rumah tangga yang bagus. Berikan itu tanda tangannya apa? Buku hijau. Buku hijau memberikan. Lanjut KUA kita sampai
kita podcast ini sambil melakukan pelayanan pada masyarakat. Jadi masyarakat butuh apa kita wawancara ini ya sewaktu-waktu kita live ya. Sewaktu-waktu kita juga pelayan. Jadi memang jangan hanya karena podcast kemudian pelayanan masyarakat itu berkurang. Jangan. Ini situasi kita melakukan di sini. Jadi alhamdulillah kita masih bisa podcast juga bisa melakukan pelayanan pada masyarakat itu yang paling benar. Kinerja kita harus tetap dipertahankan bahkan ada dinaikkan lebih tinggi lagi. Ya Bu, ini Bu, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apa? Saya mau tanya itu pada yakin. Saya kadang berpikir tentang ada kasus, ya enggak apa-apa, direkam aja enggak apa-apa. Sebentar, ini tadi gila atau rusak ya? Sampai sini apa? Di permohonannya ada, kalau memang hilang pakai surat kepolisian. Itu 2002 ya? Padahal kan 2022 Itu akta nikah yang dihilangkan. Akta nikah yang Ya, tadi memang kita podcast ini sambil melakukan pelayanan kepada masyarakat bahwasanya pelayanan masyarakat pada masyarakat harus kita utamakan. Karena apapun kita berada menjadi pelayan masyarakat itu apa insya Allah kita sabar. Jangan hanya karena podcast, jangan hanya karena apa pelayanan masyarakat itu paling tinggi garis bawah teman-teman yang lain. Karena ini memang apa namanya double sambil bekerja. Makanya kita sebut rumah penyuluh kita. Nah, rumah penyuluh kita itu apapun kita siap, ada orang bertanya masalah apa kita bantu. Yang penting masalah duit. Bu, kembali ke masalah berikutnya. Begini Bu, saking banyaknya tingkat perceraian di Indonesia, Surabaya itu lebih kurang 1 bulan dari saya sementara 1.000, 1 tahun hitungan dikalikan berapa lebih kurang 12.000, 10.000 sudah 12.000 janda baru. Jangan nggak lihat di sana banyak janda-janda muda, bahaya, insya Allah, gitu. Jadi inilah kasihan. Kalau sudah terjadi kondisi sosial seperti itu, kan kasihan anak. Bagaimana ketika suatu keluarga sadar ini tidak akan terwujud. Mana peran kita sebagai penyuluh panjenengan kita semua menyampaikan kepada masyarakat. Yang menilai gini, apakah perkawinan di bawah umur mungkin bisa jadi karena LKMD. Tahu ya? LKMD nama kali motong di si alias bending di Kano. Karena gitu ya. Banyak tahu Surabaya. Faktor itu apa juga mempengaruhi terjadi sebuah perceraian Bu? Ya, gini, Mas Aris. Kalau kita amati, saya ini sering mengamati dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat seperti itu ya. Karena masyarakat kita ini memang masyarakat majemuk. Jadi ada yang memang kalau di aturan dari pemerintah sendiri menikah itu setelah di usia 19 tahun. 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ada kadang-kala terjadi yang tidak diinginkan. Perkawinan itu harus terjadi di bawah umur 19 tahun. Tapi kenyataannya kalau saya sendiri pribadi survei dengan adanya seperti itu, pada masyarakat itu apabila pernikahannya itu di bawah umur, ini memang kenyataan betul Mas Aris. Beda dengan yang usianya di atas 19 tahun. Kadang-kala yang di bawah 19 tahun ini paling sering terkena masalah. Jadi mungkin rentan masalah banget. Rentan masalah dewasa karena secara psikis masih belum siap untuk menghadapi rumah tangga. Dan apalagi problem-problem dalam rumah tangga. Padahal di dalam rumah tangga itu siap untuk menentang, menjaga, menjadikan, membuat keluarga itu bagus. Keluarga itu betul seperti itu. Banyak yang gagal dalam rumah tangganya adalah perkawinan yang di usia kurang dari 19 tahun atau kurang dewasa tadi. Memang benar, jadi data itu banyak perkawinan di bawah usia akhirnya berdampak perceraian banyak. Itu problem kita. Atau mungkin pemikiran teman-teman begini sih, anak-anak muda-muda wis gara-gara LKMD mikir ini nek awan udah di dhewe kok panggil bengi kumpul. Sampai nanti bagaimana ke depannya ya. Makanya Nah, rumah tangga atau menikah itu harus kita siapkan mental dulu, kemudian ekonomi juga kita siapkan. Ya seperti itu, jadi mental kita siapkan bagaimana untuk menghadapi rumah tangga. Kemudian ekonomi harus kita bekerja dulu sebelum menikah itu kita ya bekerja. sangat kewajiban kita Seperti juga. itu, gitu. Jadi
kalau memang belum siap, lebih baik ditunda dulu. Masa ada? masa keluarga itu cuman dikasih makan cinta aja. Kan itu Mas Ulum ya. Iya. Ya makanya sama siapkan dulu aja. Siap. Baik mentalnya, baik ekonominya. Mau makan cinta Pak, kan enggak juga loh. Ya kita kan Satu manusia hari, itu 2 hari makan. masih bisa begitu. Iya. Tapi lama-lama sudah 1 tahun, sudah 2 tahun. Nah ini udah pulang sendiri-sendiri nih. Tapi memang Hanya begitu. benar bukan berarti begini, kita bukan berarti materi dan segalanya bukan. Tapi tentang bagaimana kita mampu memahami pasangan kita masing-masing. Ada sebuah case juga. Saya pernah mengalami juga. Saya juga sangat kenal. Ini beliau itu dari sama-sama keluarga yang kaya. Sama-sama pengusahanya, orang tuanya kaya, sama-sama orang tua kaya menikah. Dan dia punya usaha. Enggak, aneh. Ketika mengajukan perceraian di pengadilan agama kota X gitu. Alasannya apa? Kurang nafkah. Baru tahu, kita tahu nggak? Dia itu sang suami, sama-sama saya kenal juga, sama-sama kenal. Sang suami itu memberikan nafkah setiap bulannya 20 juta, gila Pak. 20 juta itu coba kontrol berubah rumahnya kayak lagi dan kayak apa, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi bahwasannya kedewasaan kita memahami dalam sebuah rumah tangga. Materi tidak selamanya, materi itu penting, sangat penting, tapi bukan segala-galanya. Betul. Bener, nikah itu tidak hanya kita bondo cinta. Bondo cinta rasanya awal-awal mencintai, orang-orang jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Ya, gitu. Tapi faktanya kalau sudah kita menjadi sebuah perkawinan beda. Itu yang paling penting ya. Itu terus kemudian Bu, kalau umpamanya gini, biasanya Bu untuk mensikapi atau mensikapi permasalahan seperti itu tentang perkawinan di bawah umur, apa sih yang dilakukan dari ini kan di penyuluh yang berada di kecamatan Kaiman? Perkawinan di bawah umur ini kalau umpama ada orang datang, tiba-tiba datang mengajukan perkawinan di bawah umur, biasanya ke kakak dulu. Ini kira-kira prinsipnya seperti apa? Begini, Mas Aris. Kalau perkawinan di bawah umur itu bisa diselesaikan juga. Andai ada masyarakat, ini banyak sekali sih sebenarnya baru juga terjadi di Kecamatan Kaiman ini. Anak itu usia 15 tahun dan sedang hamil. Sama siapa? Tentu saja sama pacarnya Oh, iya. karena Tidak sudah punya pacar ya, katakanlah seperti itu. Mungkin pengaruh apa, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya, HP juga bisa. Ternyata anak itu hamil di usianya 19 tahun dan belum SMA juga kayak kelihatannya seperti itu. Kemudian datang ke KUA mau menikah. Nah, menurut aturan yang berlaku untuk sebuah perkawinan tidak boleh dilaksanakan di bawah umur kecuali di atas 19 tahun. Nah, ini akan kami buatkan penolakan dulu. Jadi penolakan dulu, berkas tetap dibuatkan dari kelurahan ya, dibuatkan kemudian dibawa ke KUA. KUA tidak boleh melaksanakan perkawinan, kemudian kita buatkan penolakan. Artinya ada form penolakan dari KUA. ya akan dibuatkan. Nah, itu artinya perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian kita buatkan penolakan dan penolakan itu nanti akan diselesaikan, diajukan dibuatkan permohonan untuk penetapan pengadilan yang harus dilakukan ya. Jadi harus disidangkan dulu. Kemudian setelah disetujui oleh PA, mendapatkan rekomendasi dari PA boleh dilaksanakan karena suatu hal atau suatu alasan. Nah mungkin alasannya itu tadi hamil. Bagaimana nanti kalau tidak dikawinkan? Nah itu sebuah pertimbangan yang bagus. Jadi artinya sebuah pertimbangan, jadi Pertimbangan penting. Kalau dia hamil kasihan juga. Ya. Akhirnya setelah mendapatkan izin rekomendasi dari PA, itu dibawa kembali ke KUA dan KUA tidak boleh melaksanakan penyalahan perkawinan tersebut. Jadi memang kuncinya itu di situ KUA berupaya untuk tidak mengizinkan perkawinan, namun mengarahkan gimana ini problem ini bisa terselesaikan dengan baik di arah pengadilan dan pengadilan menetapkan permohonan penetapan tersebut. Dengan sebuah alasan yang penting tadi. Karena gini, jadi memang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 7 itu insya Allah nggak salah perkawinan itu dibatasi usia
19 tahun. 19 tahun dari itu. Sama-sama lagi pembunuhan. Beda dengan Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan adalah 16 sama 19. Nah, namun ada ayat kedua, klausul ayat kedua, jikalau ada sebuah kasus tersendiri, sudah contoh hamil di luar nikah itu kan selalu kasus tersendiri. Ya kalau itu sudah terjadi perlu diajukan dispensasi. Nah ini masih gini Bu, apakah pertanyaannya, apakah kadang orang berpikir, wah sudah hamil, belum cukup usia, wis dinikah sini dulu. Nah itu apakah jawabnya rasian Bu? Kalau menurut kami, ya menurut aturan yang berlaku di dalam undang-undang perkawinan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan Bu ya? Tidak dibenarkan. Meskipun agama membolehkan Bu ya? Walaupun agama membolehkan, tapi itu juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Sebenarnya harus dicari yang bagus, penyelesaian itu. Kenapa ada sesuatu yang bagus kok cari yang tidak bagus? Nah, dalam bermasalah nanti mereka ke belakang karena perkawinan itu tidak hanya 1 hari 2 hari Bu ya. Tidak hanya kayak podcast itu berapa 1 jam 2 jam selesai. Kalau perkawinan sampai mati. Nah, masalah mati lagi mana mau berusaha di dewi. Gitu ya. Sebetulnya malah jadi masalah yang panjang nanti kalau. Iya, karena ini yang menjadi masalah itu ketika kita sudah menikah terjadi perceraian atau pelecehan sama terjadi ya, karena sudah banyak janda yang menunggu kita di luar. Bayangkan 1 bulan 1.000, 1 tahun berapa, ya itu yang harus dipikirkan anak kita. Betul. Yang menjadi korban dan masalah adalah anak kita, bahwasanya nanti ya secara psikologis dan sebagainya lah, pengaruh juga bagaimana kita merawatnya buat korban perceraian dari orang tua itu gitu. Bu, kira-kira ada yang bertanya untuk saya Bu tentang podcast ini. Podcast kita terus terang kita dari Kosi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan. Memang kita sambil podcast, sambil banyak masyarakat. Ya, terima kasih Mas Aris. Tadi sudah dibuatkan podcast seperti ini. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa membantu masyarakat, sekaligus nanti bisa menjadi apa yang namanya ya, sebuah sosialisasi. Ya, paling aktivis atau pencerahan kepada masyarakat. Kepada masyarakat agar tahu pelayanan di masyarakat di KUA itu terhadap masyarakat. Ya, Sifatnya Juga, semua ya, semuanya semua dilayani, semua tanpa harus bisa selesai. ya, Tidak membawa masalah, bukan kembali dengan bermasalah lagi. Harus selesai kita KUA. mencoba memberikan aktivis pada masyarakat, pelayan ke masyarakat, masyarakat datang dengan masalah, yuk kita bantu sebisa kita. Membuat masyarakat curhat apa ya silakan kita Iya, bantu. Yang penting bagaimana kinerja kita sebagai pembantu masyarakat, sebagai pelayan masyarakat mampu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Kan itu ya. Betul. Kira-kira gitu ya. Khususnya kepada perkawinan. Ya, perkawinan yang sangat rentan sekali dengan masalah itu. Sakinah, Mawaddah keluarga warahmah. sakinah, ya, agar keluarga yang dari sakinah warahmah. Kemudian ya banyak lagi yang terkait dengan itu semuanya Mas Aris. Oke, baik. Kira-kira itu apa saya wawancara dengan Bunyai Haja Zumratul Hasanah dari Kementerian Agama Kota Surabaya, dari penyuluh KUA Kecamatan Gayungan juga. Beliau adalah seorang ASN dan nanti insya Allah menunggu dari narasumber-narasumber yang lainnya akan kami undang datang ke sini, baik dari penyuluh Gayungan, penyuluh Kecamatan Jombang atau Kecamatan, bahkan termasuk kalau kita perlukan kita bisa melakukan seluruh penyuluh yang ada di negeri ini. Pak Anus kalau bisa Pak Menteri kalau bisa, alhamdulillah mudah-mudahan Pak Menteri. Dan ini harapan kita cuma tujuannya satu, yaitu bagaimana kita bisa membantu melayani masyarakat, memberikan pencerahan pada masyarakat agar masyarakat memahami bagaimana hidup ini sebagai semestinya, dan kita sebagai pelayan masyarakat insya Allah memberikan semaksimal mungkin. Baik teman-teman semua, kira-kira cukup sekian Bu ya dari podcast kita, dari Cak Aris rumah penyuluh kita. Bu, kita salam dulu pada mereka. Ya. Assalamualaikum. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.